Misal, oh dapil 3 Pangkala Lampam Tulung Selapan itu lemah. Yuk, ini kendalanya. Apa dia akar masalahnya? Jadi di situ. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Abdul Aziz di SMSI Oki Podcast. Kali ini saya kedatangan seorang tamu, salah satu ketua partai peserta pemilu 2024 Kabupaten Ogan Komering Ilir, Bung Trisno Okonisator. Apa kabar Bung? Kira-kira? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bung, sebelum jauh kita berbincang terkait masalah partai yang Bung ketuai di Kabupaten Ogan Komering Ilir, itu Partai Umat. Saya persilakan Bung Okon, saya panggil Bung Okon ya, untuk memperkenalkan diri, tinggal di mana dan punya anak berapa kira-kira, secara keluarga lah untuk memperkenalkan diri. Makasih Bung Aziz. Perkenalkan, nama saya Trisno Okonisator, berdomisili sekarang di Tanjung Rancing, Taman Permata Hijau 1, Blok A21, Kelurahan Tanjung Rancing, Kecamatan Kota Kaya Agung, Kabupaten Oki. Saat ini saya alhamdulillah diamanatkan, dipercaya oleh Ayahanda Amin Rais untuk memegang jabatan Ketua DPD Partai Umat Kabupaten Oki. Adapun misi dan visi Partai Umat ini secara garis besar adalah di mana merekrut kader-kader yang terbaik, baik dari tokoh masyarakat, kepala desa, toke-toke, agar berbenah diri untuk kemajuan Kabupaten Oki di saat 14 April 2024 agar menjadi peserta caleg. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan jargon kita, lawan kezoliman dan tegakkan keadilan. Selanjutnya, saya punya anak 3. Alhamdulillah sekarang ada yang meneruskan dari saya sebagai jurnalistik, wartawan. Yang kedua SMA, yang ketiga masih di SMP. Lalu kiprah saya di Partai Umat ini adalah semata-mata untuk mewakafkan diri demi perbaikan dan kemajuan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ya, oke, Bung Okon. Sebelum tadi saya bilang berbincang-bincang jauh terkait masalah Partai Umat yang Bung Okon ketuai saat ini, saya pernah baca dan pernah terekod Anda di Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai aktivis sebelumnya, dan juga pernah berkecimpung di bidang lembaga swadaya masyarakat, dan terakhir sebagai seorang jurnalis. Dan tentunya jurnalis ini berakhir di mana Bung Okon sekarang bergabung ke salah satu partai politik, itu Partai Umat, dan tentunya artinya Bung Okon akan terjun ke dunia politik dan meninggalkan dunia jurnalistik. Nah, langkah yang Bung Okon ambil ini kira-kira secara pola pikir, kenapa Bung Okon berminat meninggalkan dunia jurnalistik untuk berpindah ke dunia politik? Apakah ada suatu pertimbangan-pertimbangan seperti itu? Jelas ada. Pertama, kita berpikir melalui sholat istiqoroh. Kalau kita ke jurnalistik, kita semacam kesempitan baju. Tetapi kalau kita melalui dunia politik, tentunya kita bisa mempengaruhi kebijakan yang sebelum ditelurkan untuk menjadi peraturan daerah atau peraturan undang-undang. Nah, berawal dari situ, ya karena faktor umur, ada yang lebih besar lagi, dan ini suatu tantangan. Kalau di wartawan, kita sudah tahu, oh ini jalan ceritanya sudah diberitakan, sudah.
Nah, tetapi kalau kita berawal dari wartawan, kemudian dikombinasikan kita dimasuk dalam politik, ini jelas akan berdampak kontribusi terhadap masyarakat. Karena ngapo? Karena dari kalau kita seandainya kita mempunyai suatu wakil, kita bisa merekomendasikan, oh itu tolak kebijakan pemerintah karena tidak berpihak pada rakyat, apalagi khususnya rakyat kecil yang terzolimi dan termarginalkan. Itu. Jadi tentunya pertimbangan-pertimbangan ini saya sudah koordinasi dengan keluarga, sudah koordinasi konsultasi dengan keluarga, sudah melalui sholat istikharah. Kenapa saya memilih Partai Umat? Karena Partai Umat adalah berasaskan Islam dan nasionalisme. Ya, oke. Artinya ada sesuatu hal yang terbaik lah. Ya. Kenapa Bung Okon meninggalkan jurnalis yang selama ini mungkin dicintai oleh Bung Okon dan berpindah ke ranah politik? Artinya menurut Bung Okon antara jurnalistik dan politik ini agak ada satu kesatuan lah. Ada agak kesatuan yang bisa nantinya diterapkan Bung Okon ketika partai ini nantinya bisa menunjukkan ataupun unjuk gigi lah di parlemen nantinya ke depan untuk di Kabupaten Ogan Iya, Komering ini. insya Allah. Bung Okon, saya pernah terlintas baca satu berita tanggal 1 Oktober 2020 itu Amin Rais dengan inisiatif karena tidak lagi sejalan dengan pengurus PAN mendirikanlah Partai Umat. Ya. Nah, itu. Dan pada April 2022 itu Amin Rais mendeklarasikan partai ini untuk menjadi ikut serta dalam salah satu partai pendatang baru di kancah pemilihan umum nantinya sebagai partai pemilihan. Namun saya baca ataupun melalui pengumuman KPU pada tanggal 14 Desember 2022, Partai Umat ini secara verifikasi faktual ini tidak terverifikasi. Dan saat pengumuman yang dilakukan oleh KPU, bahwasanya Partai Umat tidak lolos secara verifikasi. Cuma ada 17 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh. Ya. Nah, artinya Partai Umat dinyatakan oleh KPU tidak verifikasi secara faktual. Dan pada waktu itu Amin Rais menyatakan diri untuk menggugat KPU ke pihak Bawaslu. Artinya pengen Partai Umat ini untuk termasuklah salah satu partai yang direkomendasi untuk ikut pemilu 2024. Dan akhirnya pada tanggal 30 Desember Perjuangan Amin Rais ini untuk menggugat verifikasi pembaharuan realisasi terkabulkan dan dinyatakan oleh pihak KPU sebagai salah satu peserta pemilu di 2024. Nah, tentu ada suatu mekanisme, bukan hanya di pusat, bukan hanya di provinsi, artinya ada mekanisme yang harus dijalani oleh pihak pengurus partai di kabupaten. Artinya mendukung untuk terjadinya verifikasi perubahan. Nah, apakah di Kabupaten Oki selaku ketua partai DPD partai Umat di Kabupaten Oki secara kepengurusan Bung Okon juga mendorong, artinya lolosnya Partai Umat untuk jadi peserta pemilu di 2024 secara verifikasi faktual. Jelas. Jadi begitu Partai Umat tidak dinyatakan lolos oleh KPU, Ayanda Amin Rais menginstruksikan kepada seluruh kader dan simpatisan, ini mulai dari tingkat desa, RT, desa, kabupaten, kecamatan, itu menginstruksikan meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah Oki sudah melakukan itu. Selain daripada itu juga kami melakukan donasi untuk supaya dari dua provinsi ini, NTT dan Manado, Sulawesi Utara, itu dalam jangka waktu 3 hari itu sudah memenuhi syarat. Jadi di mana di situ 10 DPD kabupaten di Sulut, 4 di NTT. Nah, ya itu sebenarnya semua itu berkat pertolongan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita ya. perjalanan ketika
artinya terverifikasi secara faktual. Iya. Ketika Amin Rais menggugat Bawaslu untuk menggugat KPU ke Bawaslu dan akhirnya lolos. Inilah fakta yang sebenarnya. Iya. Terus saya juga pernah dengar Amin Rais selaku ketua Dewan Suro. Dewan Suro. Untuk saat ini dan juga sebagai seorang pendiri. Dia bilang begini. Ada atau tidaknya orang yang menghambat untuk verifikasi, kita tetap memaafkan mereka. Apakah ini ada dugaan-dugaan, maksudnya ada sesuatu kelompok atau golongan menurut Bung Okon selaku ketua DPD Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk ya katakanlah menghambat tahap pertama verifikasi untuk Partai Umat, kira-kira seperti itu? Kalau khusus di Kabupaten Oki, alhamdulillah tidak ada. Kalau di Oki tidak ada? Alhamdulillah tidak ada. Tidak tahu kalau di kabupaten lain. Kalau di provinsi lain. Provinsi lain. Memang sebenarnya rumor yang beredar itu ada sih, desas-desus konon kabarnya apa itu diduga ada intrigue. Tapi ya sampai sekarang tuh belum tahu siapa ininya. Apa ya, artinya dari hanya sekarang dugaan lah. Ya. Kalau versi wartawan dugaan seperti itu. Tapi alhamdulillah untuk khusus Kabupaten Oki nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada yang namanya untuk mengambat apa itu. Alhamdulillah nggak ada. Tapi begini Bung Okon, saya sempat juga apakah salah saya ya, apakah saya memang itu tidak ada, apa memang itu ada. Yang saya dengar ketika terverifikasi di pusat. Ya. Nah, belum tentu di kabupaten itu bisa terverifikasi oleh KPU kabupaten. Apakah benar itu kira-kira? Secara verifikasi faktual maksud saya. Benar. Jadi misalnya begini, ada salah satu partai, ini tidak usah disebutkan ya. Iya. Ada salah satu partai pengurusnya cuma orang 21. Tetapi karena posisi pusat lolos, maka secara hierarki dari atas ke bawah itu harus lolos. Iya. Banyak itu. Tetapi apakah dia bisa ikut peserta pemilu di kabupaten yang bersangkutan? Bisa. Bisa. Walaupun secara verifikasi faktual di kabupaten tidak mencukupi, maksud saya tidak memenuhi syarat. Iya, karena yang diverifikasi itu kan ada dari 17 kabupaten dan kota, itu hanya 13, artinya 75%. Ya. Nah, itu yang kutemukan beberapa partai, aku tidak usah disebutkan orang partainya kan, itu tidak ada perpak. Tidak diperpak sama sekali. Jadi begini, maksud saya artinya walau secara administrasi verifikasi faktual partai ini tidak memenuhi syarat, walaupun di pusat sudah memenuhi syarat, dia tetap ikut sebagai partai pemilu di kabupaten yang bersangkutan. Tetap ikut. Dia punya hak untuk mencalonkan anggota DPR mereka gitu di kabupaten. Bisa. Ya, itu yang saya dengar tuh artinya kabar burungnya saya dengar itu tidak benar. Artinya ketika satu partai itu dia terverifikasi faktual di pusat, namun di kabupaten dia tidak bisa terverifikasi, tidak bisa ikut, itu salah. Secara aturan diperbolehkan. Yang jelas, yang penting di pusat itu sudah terverifikasi. Oke. Bung Okon, kita berbicara strategi kita di 2024. Artinya kita mengacu kepada peraturan KPU nomor 6 tahun 2023 yang baru-baru ini dikeluarkan, bahwasanya terkait masalah dapil dan juga terkait masalah jumlah kursi yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir. KPU tadi saya bilang sudah mengeluarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Dan Kabupaten Oki dari 5 dapil sekarang menjadi 8 dapil. Artinya suatu hal ataupun kerja keras ke depan yang akan dilakukan Bung Okon selaku ketua partai atau DPD umat di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Nah, dari 8 dapil tentu kursi sama, 45 kursi yang harus dipenuhi, namun sudah terpecah-pecah lah, artinya seperti itu. Bagaimana usaha Bung Okon dalam mencapai ataupun melaksanakan visi misi partai yang nantinya agar mungkin Ketua Dewan Suro Pak Amin Rais berharap bahwa di Oki ini ada perwakilan lah, ada kursi lah kira-kira di DPR diduduk di 2024. Nah, sekarang saya pengen tahu nih, apa trik Bung Okon ke depan untuk menduduki katakanlah 1 ataupun lebih kursi DPR Kabupaten Ogan Komering Ilir?
Jadi begitu Partai Umat dinyatakan sebagai peserta pemilu, kami dari DPD berdasarkan instruksi dari DPP, juga dari instruksi dari DPW, telah melakukan konsolidasi ke bawah langsung. Cuman gerakan kami, gerakan semacam silent, artinya jemput bola. Karena dasarnya tadi aku nih, saya sebagai jurnalistik, saya tahu siapa orang-orangnya. Oh, ini tokoh masyarakat. Oh, ini punya kemampuan tapi tidak punya duit. Oh, ini ada beberapa kategori. Sehingga kami di dalam DPD itu membentuk Komite Pemenangan Pemilu Daerah, KPPD. Nah, dari situ kami godok dan alhamdulillah hanya dapil Sungai Menang dan Cengal. Kalau tidak salah dapil 4 itu. Ya. Yang sekarang masih kosong. Kalau untuk dapil-dapil lain Sudah terisikan. sudah terisikan. Dan kami yakin optimis 4 kursi dapat. Jadi optimis 4 kursi Partai dapat. Umat di 2024 di DPR ada 4 kursi. Ada 4 kursi. Luar biasa ini, Bung. Ini luar biasa, guys. Ada satu cita-cita yang mulia, partai baru yang sebelumnya tidak terverifikasi dan melalui gugatan di Bawaslu menggugat KPU untuk terverifikasi pembaharuan akhirnya lolos. Kabupaten Oki, Bung Okon sebagai ketua DPD Partai Umat menargetkan 4 kursi untuk DPRD Kabupaten Okan Komering Ilir di 2024. Luar biasa, Bung Okon. Suatu hal yang tidak mustahil lah, namanya kita berupaya kan, berusaha. Artinya terrekod pengalaman Bung Okon selama ini mungkin sebagai seorang aktivis, sebagai seorang LSM, jurnalistik, dan sekarang dikolaborasi ke dunia politik. Tentu tadi apa yang Bung Okon bilang itu ya, artinya di daerah itu tahu Bung Okon itu siapa yang berpengaruh, siapa yang layak untuk dicalonkan menjadi anggota DPR untuk ikut berkompetisi di 2024 di Partai Umat. Saya tanya Bung Okon sendiri, sebagai ketua partai, sebagai ketua DPD Partai Umat Kabupaten Okan Komering Ilir, tentu ada suatu kewajiban dari pihak partai agar Bung Okon mencalonkan diri sebagai anggota DPR, bukan hanya untuk mencari calon, tapi diharuskan untuk mencalonkan diri. Apakah Bung Okon di 2024 akan terjun seperti itu? Saya tetap terjun. Nah, ini yang menariknya, Bung Ajis. Kalau dulu ketua partai itu hanya kabupaten. Nah, sekarang saya selaku ketua partai di kabupaten, saya mencalonkan diri di provinsi. Kenapa? Ada beberapa pertimbangan. Pertama, kalau saya seandainya misalnya di Dapil 8, saya hanya terkonsentrasi di Dapil 8. Misalnya saya di Dapil 2 SP Padang, saya hanya terkonsentrasi di SP Padang tanpa menghiraukan apa kelemahan, apa kelebihan dari beberapa dapil tersebut. Misal, Dapil 3 Pangkala Lampam Tulung Selapan itu lemah. Yuk, ini kendalanya. Apa dia akar masalahnya? Jadi di situ. Jadi saya secara pribadi 18 kecamatan itu insya Allah saya turun. Oh, di sini kelemahannya. Oh, ini harus dibantu ini. Oh, ini harus dibantu ini. Itulah pertimbangannya kenapa saya memilih provinsi. Oke, artinya Bung Okon tidak akan mencalonkan diri di kabupaten. Artinya akan terjun ke provinsi, artinya di dapil 2 ya? Ya. Salah, dapil 2 Oki. Dapil 3 Sumsel 3. Sumsel 3. Sumsel Okan 3. Ilir dan Kabupaten Oki. Oki. Nah, secara kepartaian, kok Bung Okon bisa bilang mau mencalonkan diri di provinsi? Nah, benar kata Bung Okon. Kalau di provinsi ini kan artinya akomodir suara itu sudah pasti daerahnya lebih banyak dibandingkan dapil-dapil yang ada di kabupaten lah. Artinya seperti dapil 1 Kayu Agung, hanya kecamatan Kayu Agung. Ya. Yang saya tahu itu kalau tidak salah di tahun 2019 itu lebih kurang 45.000 mata pilih. Sekarang 75. Sekarang 75 Kayu Sekarang Agung. 75. Nah,
suatu pertimbangan-pertimbangan mungkin yang menjadi pertimbangan utama bagi Bung Okon tadi sudah disampaikan. Pengennya Bung Okon terjun langsung ke beberapa kecamatan yang ada di kabupaten itu untuk mengakomodir suara nantinya untuk para calon. Artinya Bung Okon berkolaborasi lah antara caleg kabupaten dan Bung Okon sebagai caleg provinsi. Nah, apakah ini sudah ada? Ya ini maaf, mungkin secara rahasia, mungkin ini rahasia yang saya tanya. Apakah ada trik ini Bung Okon untuk mengkolaborasikan suara yang didapat nanti untuk caleg kabupaten dan juga caleg di provinsi? Apakah ada trik-trik sendiri mungkin itu? Ada. Tentunya kita berdasarkan beberapa pertimbangan. Itu sudah oh ini gini. Yang jelas, ada setiap kader yang akan mencalonkan diri baik-baik dengan rakyat. Itu kunci. Dan aku niat, jujur ya, air hujan itu sudah dari tahun 75. Tidak ada aspal itu. Itu motivasi aku, mana caranya dapat aspal. Paling tidak sama dengan Muaro Padang. Kecamatan Air Sujan. Kecamatan Air Sujan, itu benar-benar dianaktirikan. Itu yang pertama. Jadi segala sesuatu itu memang tergantung selain daripada cuan, visi misi, nawaitu. Pertanyaannya, kenapa saya bisa di provinsi? Karena akomodasi apa yang saya tantang, dan itu tantangan yang terbesar adalah masalah infrastruktur. Jadi artinya ketika Bung Okon insya Allah terpilih di provinsi, artinya punya kekuatan, punya power, ya. Berarti untuk mengatasi hal-hal yang ketertinggalan seperti yang Bung Okon sebut tadi di Kecamatan Air Sugian seperti itu, salah satunya. Iya, salah satunya Kecamatan Air Sugian, kemudian Tulung Selapan, Pangkala Lampam, Pampangan. Oke, jadi artinya suatu hal yang mulia, tujuan Bung Okon untuk duduk di provinsi itu adalah salah satunya adalah untuk lebih menguatkan power lah, dalam arti baik di segi infrastruktur ataupun hal-hal lain untuk membangun daerah yang tertinggal. Ya. Intinya seperti itu. Nah, kembali ke trik, Bung. Tadi benar kata Bung Okon, kita harus sosialisasi ke masyarakat, harus dekat dengan masyarakat. Ini modal utama. Modal utama katakanlah. Kedua, ya jelas cuan tadi, finansial uang. Nah, bagaimana Bung Okon menempatkan yang sesuai cita-cita Bung Okon di 2024 akan menempatkan posisi 24 kursi di OKI. Mungkin salah satunya di Kecamatan Kota Kayagung yang dapil 1, katakanlah dapil merah, dapil nerakal seperti itu. Nah, bagaimana Bung Okon, ya kita tidak munafik lah, artinya seperti itu yang selama ini mungkin terjadi di lapangan. Uang adalah hal yang nomor satu untuk dipilih oleh masyarakat. Nah, bagaimana Bung Okon mengatasi ataupun mempersepsikan bahasa money politik ini, bahasa uang politik ini seperti itu? Ya, pertama dari sistem penjaringannya dulu harus kita benahi dulu. Karena ya benar apa yang dikatakan Pak Bapilu tadi, intensitas, elektabilitas, dan popularitas. Alhamdulillah untuk Partai Umat, bagi yang caleg sekarang itu sudah memenuhi unsur. Dan saya menekankan siapapun yang jadi, yang penting Partai Umat dapat kursi. Yang pertama. Dan yang tak kalah pentingnya bahwa kita mewakafkan diri untuk mengabdi kepada negeri nih. Kalau persoalan misalnya masalah intensitas, masalah cuan-cuan tadi, itu baca. Artinya tinggal pendekatan si caleg dengan rakyatnya. Artinya pendekatan si caleg dengan rakyatnya. Kalau selama ini tadi kan hanya perwakilan dan tam tim. Nah sekarang enggak. Apa dia kehendak masyarakat? Bila perlu pakai kontrak politik. Aku jujur secara pribadi, aku dengan masyarakat pakai kontrak politik. 3 tahun tidak sesuai dengan apa yang kuinginkan, tidak sesuai dengan itu, aku berhenti. Mundurkan diri. Sudah cari. Ya ketika Anda terpilih. Iya. Itu secara pribadi aku. Nah, tapi tentunya kontrak politik boyo yang benar-benar yang bisa terrealisasi sesuai dengan tupoksi dewan. Misalnya masalah jalan, sudah jalan, podio. Nah, jadi kita didik masyarakat itu dengan kontrak politik.
Tanpa kontrak politik, habis. Sama dengan transaksional. Tapi begini Bung, saya menarik terkait masalah kontrak politik. Apa beda kontrak politik dengan janji politik? Beda. Kontrak politik hitam di atas putih. Janji politik, saya akan bangun ini. Sudah itu selepas. Nah, ini Artinya begini, ketika kita terpilih, ya, kalau kontrak politik kita melaporkan dengan masyarakat yang memilih kita, bahwa perjuangan dari ini hasilnya, itu dalam bentuk reses. Tetapi kalau reses sekarang, bukannya reses ini, ngumpul, ya sudah. Dan kita punya data, siapa-siapa yang milih kita. Pertanyaannya, ada tak Dewan mempunyai data? Masyarakat mana milih aku? Nah, itu. Sehingga dengan reses itu, dia tak tahu masyarakat mana. Makanya tatap muka. Adukan pendekatan secara persuasi, pendekatan secara kekeluargaan. Kasarnya begini, Bung Ajis. Anda sebagai masyarakat, aku nak calon DPR mewakili kamu. Kira-kira apa nak kamu butuh kah? Oh, aku ini Pak pengennya dapat PKH. Oke, lihat dulu prosedur rumahnya. Misalnya nih kan, rumahnya cukup. Ini, ya sudah. Uang berapa di desa kamu itu? Oh sekian. Ya kita salurkan kepada yang instansi terkait. Oke Pak, aku dukung kamu. Oh iya, sudah dukung. Kita bikin kontrak. Misalnya itu, saya sebagian kecil. Tetapi, Bung Okon tadi, kontrak politik dengan janji politik itu beda. Beda. Ya, artinya secara perkataan juga beda. Iya. Tetapi secara real di lapangan saya kira tidak ada dosa yang mengikat ketika kontrak politik ditandatangani dengan janji politik. Kalau kontrak politik secara tertulis dan janji politik secara komunikasi. Artikan secara verbal non verbal, artinya seperti itu. Komunikasi ya secara langsung lah dia ke masyarakat. Dan kontrak politik juga secara langsung ke masyarakat melalui suatu perjanjian. Nah, kan ini kan ketika kita melanggar kan tidak ada dosa. Ini kan suatu perjanjian antara kita dengan masyarakat secara tertulis. Sama dengan komunikasi politik yang disampaikan secara langsung, janji politik tadi. Artinya tidak ada yang mengikat. Nah, ini kan kata Bung Okon tadi suatu perjanjian melalui tertulis lah. Dan tertulis akan memberikan suatu perjanjian ketika saya tidak amanah, katakanlah seperti itu. Saya akan mengundurkan diri. Apakah Bung Okon ketika terpilih, ketika katakanlah tidak amanah, dan tentunya ini nanti diminta masyarakat untuk mengundurkan diri, sedangkan duduk di kursi DPR adalah kursi yang empuk, dingin, sejuk, dan semuanya ada di situ. Tapi kan kontemporer itu kan sementara. Ya bahasanya seperti itu. Ya memang benar. Jadi gini, kita ya kalau bicara soal politik, ya memang tidak ada tuntutan. Itu cuma janji politik atau kontrak politik. Tapi kita bicara dengan Tuhan. Ya, oke. Kalau Tuhan sudah mendengar, kalau Tuhan sudah ini, kita ini bakal mati. Perjanjian apa yang kita ucapkan, apa yang kita tuliskan itu, segalanya semua ada pertanggungjawaban. Betul, Bung. Sekarang pertanyaannya, kalau ingin jadi politisi atau menjadi negarawan itu beda. Saya tuh saya punya ada warna, makanya sebenarnya ketika tertarik di Partai Umat itu melawan jargonnya melawan kezoliman, tegakkan keadilan, karena saya bagian dari masyarakat yang tersakiti dan termarginalkan, dan itu adalah saudara saya. Oke, Bung. Nah, oke, baik guys, itu tadi suatu janji yang patut kita renungkan dan patut kita katakanlah diserap. Bung Okon ketika terpilih, apabila tidak amanah terhadap masyarakat, dia siap untuk mengundurkan diri sesuai dengan perjanjian secara tertulis MOU dengan masyarakat seperti yang disampaikan Bung Okon. Itu suatu hal yang diucapkan Bung Okon, janji politik melalui katakanlah hal yang tertulis. Bung, tadi belum sempat kita berbicara terkait kepengurusan, Bung. Pengurusan pusat, ketua yang didirikan oleh Pak Amin Rais adalah Partai Umat, dan dia adalah salah satu ketua umum Dewan Suro di Partai Menang. Saya dengar ketua Partai Umat ini adalah Pak Ridho menantunya Ridho Rahmadi. Benar, ini menantunya Pak Amin Rais ya.
putri keempat dari Pak Amin Rais ini. Terus di provinsi siapa, Bung? Haji Niko Francisco. Haji Niko Francisco. Ini orang Sumatera Selatan aslinya. Lahat aslinya. Lahat asli. Ya, artinya dia Sumatera Selatan. Artinya jelas beliau juga punya visi misi untuk memajukan Partai Umat ini. Pasti. Ya, tentu. Sama Pasti. dengan Bung Okon. Pasti. Baik, Bung. Terakhir nih, Bung. Mungkin terakhir, harapan Bung Okon ke depan, baik terhadap Bawaslu, baik pun terhadap KPU selaku penyelenggara pemilu, apa kira-kira? Dan kita tahu, Bung, selama ini rumor yang berkembang bahwasanya ada permainan-permainan DPT lah, artinya permainan suara ketika seorang anggota DPR itu punya cuan yang besar, punya cuan yang banyak untuk dugaan ini, bukan bukan artinya fakta yang kita temukan, artinya dugaan-dugaan di masyarakat ada seperti itu, bahwasanya untuk menjadi anggota DPR itu tidak hanya kita punya finansial untuk secara money politik, dan juga harus mempersiapkan uang untuk, katakanlah tanda kutip ya, dugaan ada ya pembelian suara lah di daerah-daerah yang ini yang katakanlah dugaan masyarakat seperti itu. Bagaimana harapan Bung ketika ini, seperti kita tahu sendiri sekarang salah satu komisioner KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir ya dugaannya ada suap di tahun 2009 yang sekarang kasusnya masih berjalan di Polda Sumsel yang diadukan oleh salah satu kader Partai PAN, salah satu mantan kader PAN di Ogan Ilir yang sekarang insya Allah masuk Partai Umat itu. Nah ini harapan Bung Okon selaku Ketua DPD Partai Umat Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk, saya bilang tadi, Bawaslu dan KPU selaku penyelenggara pemilihan terkait hal ini. Harapan saya kepada KPU, jalankanlah sesuai prosedur yang ada, undang-undang. Kemudian juga terhadap Bawaslu, lakukan pengawasan secara intensitas, melibatkan masyarakat, walaupun sudah ada PPL, PKD, walaupun itu, tapi tetap menerima usulan dan masukan dari masyarakat. Artinya tetap berdua komisioner ini berdasarkan atur yang ada. Itu baik. Jadi jalankan aturan Bawaslu sesuai undang-undang yang ada. Ya. Dan juga berharap kepada KPU untuk adil. Ya, bersikap netral dan jujur. Jalankan amanah yang diberikan oleh pemerintah, artinya masyarakat sebagai penyelenggara pemilu untuk tetap berjalan lurus sesuai dengan undang-undang KPU dan sesuai yang diatur harapan pemerintah Indonesia pada saat ini, juga pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan para nantinya pengurus-pengurus partai yang ada di Kabupaten Oki. Itu mungkin harapannya. Harapannya. Harapan Bung Okon. Baik, Bung. Tadi saya menyimpulkan dari pembicaraan talkshow kita hari ini bahwasanya Partai Umat menargetkan 4 kursi. 4 kursi Di Pileg 2024 pada Februari 2024. 14 Februari. Itu guys. Bincang singkat saya bersama Ketua DPD Partai Umat Kabupaten Ogan Komering Ilir, Trisno Konisator, yang tentunya tadi beliau berbicara akan menargetkan Partai Umat itu 4 kursi di Kabupaten Ogan Komering Ilir di pemilihan legislatif di bulan Februari 2024. Tentu ini suatu hal yang tidak mustahil apabila Partai Umat memberikan sesuatu yang terbaik sesuai dengan beliau sampaikan, akan memberikan janji politik, mendatangani MOU dengan masyarakat. Apabila calegnya tidak amanah, 3 tahun ataupun 2 tahun akan mengundurkan diri. Mungkin itu saja guys. Ini menjadi suatu inspirasi terutama bagi pengurus partai yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan umumnya pengurus partai yang ada di Indonesia, provinsi dan kabupaten-kabupaten lain. Terima kasih guys. Usaha tetap harus kita jalankan dan doa juga harus tetap kita lakukan agar cita-cita yang kita inginkan tercapai dengan apa yang kita harapkan. Terima kasih dan sampai jumpa.